terakhir bagaimana kita melakukan penyederhanaan, ya. Jadi dari contoh berapa tadi sampai contoh 10, ternyata bahwa pada ekspresi logika yang paling sederhana, ya, perangkai yang muncul tinggal yang ini saja. Kemungkinan yang muncul yang ini saja. Tidak ada lagi perangkai implikasi dan ekuivalensi, sudah tidak ada. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa ketiga perangkai ini disebut perangkai yang cukup, perangkai dasar. Seluruh ekspresi logika apapun kita bisa ubah menjadi seluruh ekspresi yang hanya menggunakan salah satu atau ketiga atau bahkan tidak memakai sama sekali perangkai yang ada ini. Ya. Kita bisa merubah implikasi dengan menggunakan rumus yang ada ini, dan rumus ini ada di tabel ekuivalendi. Jika A maka B sama dengan negasi A atau B, A jika dan jika B sama dengan A dan B atau negasi A dan negasi B. Bisa juga A jika dan jika B sama dengan jika A maka B dan jika B maka A. Tentu kalau ini kita gunakan, kita bisa gunakan ini kembali untuk merubah ini, karena ini masih ada implikasinya, sehingga jadinya nanti sama dengan negasi A atau B dan negasi B atau A. Ya. Kalau ini sudah tidak punya implikasi. Ini contoh bagaimana kita menghilangkan tanda implikasi dari persamaan, dari ekuivalen, ya, seperti ini. Ini hanya menunjukkan bagaimana merubah, tapi belum mendapatkan bentuk sederhana. Ini belum menjadi bentuk sederhana ini, ya, belum. Ya, kalau ini mau jalankan di tabel tidak ada, makanya nanti bisa pakai hukum distributif, ya, ininya. Jadi negasi A dan negasi A, jadinya nanti negasi A dan negasi B dibikin sama dengan negasi A dan A atau negasi A dan negasi B atau B dan A atau B dan negasi B. Kita uraikan pakai hukum distributif, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kalau sudah seperti ini kan ini adalah pola nih, ini pola ya, negasi A dan A, ini negasi B dan B, ya. Kemudian di contoh 12 juga contoh yang merupakan penghilangan, ya, untuk menghilangkan implikasi dan ekuivalensi. Fokus ke yang merah ini, ya. Jadi C jika dan hanya jika D diubah menjadi jika C maka D dan jika D maka C dengan menggunakan rumus yang ini tadi, ya, yang ini nomor 3, ya. Kemudian setelah itu diubah lagi, ya, jika C maka D berubah menjadi negasi C atau D dan seterusnya. Yang jelas bahwa tanda negasi, tanda implikasi dan ekuivalensi sudah hilang. Jadi dari contoh tadi saya sudah sampaikan bahwa perangkai dasar yang dipakai pada akhirnya tinggal 3 ini saja, atau dan negasi, ya, atau dan negasi. Sehingga 3 perangkai ini disebut perangkai cukup, ya. Ekspresi logika dalam bentuk apapun dapat kita ubah menjadi ekspresi logika yang hanya menggunakan ini. Sehingga bahkan pada dasarnya dan itu dan bisa kita ubah menjadi negasi atau, sebagaimana pada contoh-contoh sebelumnya. Kemudian untuk perangkai not N seperti ini dan not, ya, kita bisa lihat bahwa ternyata A nen A itu sama dengan negasi A. Artinya not N ini kita bisa ubah menjadi sebuah sebuah ekspresi yang hanya menggunakan negasi saja. Jadi ini persamaannya. Demikian juga dengan bentuk seperti ini, ya.
A dan B dan A dan B itu sama dengan A dan B. Ya, kalau kita lihat dalam bentuk tabel kebenaran ini hasilnya sama. Ya, tadi saya lupa sampaikan ya bahwa untuk mengecek apakah hasil pengerjaan kita, hasil terakhirnya benar atau salah, itu kita bisa cek dengan menggunakan tabel kebenaran. Ya, kalau mau iseng-iseng silakan buatkan tabel kebenarannya ini dan silakan buatkan tabel kebenarannya hasil yang kita dapat. Ya, silakan buat tabel kebenarannya ini dan buatkan tabel kebenarannya ini. Ya, jadi Anda bikinkan tabel kebenarannya lalu bandingkan. Apakah tabel kebenaran persamaan ini sama dengan yang ini? Kalau hasilnya sama berarti pengerjaan kita benar. Ya, ekspresi yang kita hasilkan dari penyederhanaan itu benar. Oke. Kemudian ya ini ya, ini bagian dari materi sebelumnya kita dapat simpulkan bahwa di dalam melakukan penyederhanaan menggunakan hukum logika kita lakukan untuk mendapatkan bentuk yang paling sederhana. Bentuk yang paling sederhana artinya jumlah perangkat yang dipakai tinggal 3 jenis dan paling sedikit. Kemudian semua ekspresi logika dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 perangkat cukup tadi dan atau negasi. Ya. Bahkan dan nor juga bisa dipakai atau bisa juga menggunakan perangkat cukup. Oke, itu bagian akhir penjelasan kita tentang tabel kebenaran dan pada pekan depan ini silakan bikin tugas yang di rumah. Pekan depan kita akan kerjakan di papan ya, masing-masing siap naik ke papan tanpa membawa contekan jawaban. Tabel ekuivalen boleh bawa. Tabel ekuivalen boleh bawa. Ya. Sedangkan hasil pekerjaan seperti ini, ya, Anda boleh kerjakan di bawah situ di meja masing-masing. Tapi kalau sudah naik ke atas tidak boleh bawa. Yang akan kita kerjakan adalah 3 soal ini ditambah dengan 5 soal ini. Ya, saya kira sampai jam 10 itu tidak akan selesai sama soal ini. Ya, oke. Sebelum kita selesai, ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, pikiran hari ini cukup. Terima kasih semua atas kehadirannya, mengganggu waktu ibunya.